sudah siap rekamannya? Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya minta untuk Riki memimpin ya seperti biasanya Riki berdoa terlebih dahulu dipimpin teman-teman biar nanti berdoanya bisa bersama-sama. Silahkan Riki dipimpin berdoanya. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadina wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih. Pak kawan absen dulu nggih. Riki hadir. Riki mana Riki? Hadir. Pena? Hadir. Hadir. Najwa? Hadir. Halo Najwa? Hadir. Oke. Zal ya? Hadir. Hadir. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta untuk bersama-sama tangannya begini, coba begini, yuk semuanya begini tangan. Videonya dimunculkan, ayo. Ini Najwa belum kelihatan semuanya. Coba tangannya begini semuanya, begini. Nah, oke. Coba Vela mana Vela? Najwa siap nggih? Oke. Nah, sambil mengikuti saya siap mengikuti pembelajaran PAI begitu coba yuk bersama-sama. Saya siap mengikuti pembelajaran PAI. Yes, gitu coba semuanya yuk. Yes. Mana suaranya? Yes. Oke. Oke. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, ini Pak Gunawan mau membuka, perhatikan, Pak Gunawan mau membuka video, bukan video, materi PowerPoint, ya, materi PowerPoint. Setelah ini diperhatikan sambil menunggu, perhatikan ya, sebentar. PowerPoint Sunaser. Bagaimana? Sudah kelihatan ini, anak-anak? Riki? Sampun. Sampun. Vela? Sampun. Oke. Dua, sudah kelihatan nggih materinya nggih? Oke. Oke, perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama menjelaskan pokok-pokok isi anasir dengan benar. Yang kedua menjelaskan arti sikap peduli dengan benar. Yang ketiga menjelaskan arti sikap peduli terhadap sesama dengan benar. Yang keempat menunjukkan contoh perilaku peduli terhadap sesama dengan benar. Dan yang terakhir mendemonstrasikan perilaku peduli terhadap sesama dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, ini. Selanjutnya perhatikan bahwa nanti akan
membuka materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari. Nih. Jadi bisa dicatat ya, bisa ditulis untuk materinya ini. Memahami surat An-Nasr. Perhatikan. Bagaimana? Sudah bisa didengar dengan jelas anak-anak? Sudah. Sudah. Saya ulangi lagi nggih. Al-Qur'an surat An-Nasr itu di dalam Al-Qur'an terletak di juz yang ke-30. Surat yang ke berapa anak-anak? 30. Surat urutan surat yang ke berapa? 30. 110. Oh. 110. Nah, coba surat An-Nasr itu diambil dari surat An-Nasr ayat berapa? 1. Ayat ke 1. Mungkin. Kalau An-Nasr artinya apa, anak-anak? An-Nasr artinya, Pak Najwa artinya apa? An-Nasr? Lupa, Pak. Masa lupa? Itu loh ada An-Nasr artinya Longan. coba karena Vela surat An-Nasr terdiri dari berapa ayat, Vela? 30. Surat An-Nasr ada berapa ayat? Coba. 30 ayat, bukan 30. Yang 30 itu ya. Kalau Riki coba surat An-Nasr sama Riki. Kurang jelas, Pak. Bagaimana Riki? Agak kurang jelas. Saya ulangi coba. Surat An-Nasr itu diturun di kota mana, Riki? Kota Mekah. Surat An-Nasr itu kan di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Jadi surat Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah karena surat An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Surat An-Nasr itu diturunkan setelah surat At-Taubah. Sekali lagi, surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Sekarang bersama-sama membaca surat An-Nasr ya, bersama-sama membaca surat An-Nasr. Yang bisa baca atau mungkin kelihatan dari HP-nya atau mungkin Al-Qur'annya disiapkan, kita bersama-sama membaca surat An-Nasr. Sudah siap? Riki sudah siap? Riki sudah siap nggih? Bella? Ampun. Jalma sudah siap?
Sampun. Ya. Kalau Najwa, Sudah. ya. Nanti diikuti Pak Gunawan ya, Pak Gunawan yang membaca dulu. Terus kemudian nanti diikuti kalau Pak Gunawan membaca nanti didengarkan dulu. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, didengarkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wasbir. Fasabbih bi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Oke. Perhatikan selanjutnya. Nah, jadi isi kandungan surat An-Nasr ya. Perhatikan isi kandungan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah. Lagi, jadi surat An-Nasr itu asbabun nuzulnya, sebab musabab ayat Al-Quran surat An-Nasr diturunkan itu karena peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah itu apa? Fathul Mekah itu adalah pembebasan Makkah atau pembukaan kota Mekah. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa penaklukan Mekah atau Fathul Mekah pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu membawa serta 10.000 pasukan Muslim ya, dan dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Jadi peristiwa Fathul Mekah itu Nabi membawa 10.000 pasukan Islam dan dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Nah, setelah peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah, itu banyak kaum kafir yang akhirnya memeluk agama Islam. Tapi masuknya agama Islam itu tanpa paksaan. Ya, mereka masuk agama Islam itu secara suka rela. Karena walaupun Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu di sana tidak terjadi penumpahan darah, tidak terjadi peperangan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak melakukan perlawanan, sehingga umat Islam pun, pasukan Islam pada saat itu juga tidak melakukan peperangan semacam itu. Nah, dengan kejadian atau peristiwa tersebut, akhirnya banyak dari orang-orang Quraisy itu memeluk agama Islam, masuk agama Islam tanpa adanya paksaan atau secara suka rela. Itu bisa dengan jelas nggih anak-anak nggih? Nggih. Selanjutnya dengarkan. Surat An-Nasr itu juga menjelaskan tentang pertolongan Allah, sehingga umat muslim memperoleh kemenangan. Oke, sekali lagi surat An-Nasr itu menjelaskan juga tentang pertolongan Allah, sehingga umat muslim memperoleh kemenangan. Karena tanpa mendapatkan pertolongan Allah, maka sekuat apapun
pasukan Islam sekuat apapun kekuatan yang kita miliki, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan, karena kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggih? Nah, kan selanjutnya. Terus kemudian umat Islam berdasarkan dari isi kandungan surat An-Nasr itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Nah, caranya bersyukur bagaimana? Caranya bersyukur adalah dengan cara kita banyak-banyak membaca tasbih, ya. Membaca apa anak-anak? Lafal tasbih. Okay. Dan memuji Allah. Okay. Jadi kita harus banyak membaca tasbih dan memuji Allah. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapatkan nikmat dari Allah, setidaknya kita itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah. Itu ya. Subhanallah itu artinya Maha suci Allah. Nah, selain itu kita sebagai umat Islam ketika mendapatkan nikmat, ketika terus kemudian mungkin kita melakukan suatu saat melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tanpa kita sengaja, maka kita harus cepat-cepat beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Istighfar itu bagaimana? Istighfar itu adalah dengan kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu jadi misalkan Riki di kelas itu mungkin bercanda dengan teman-temannya, terus pas sengaja itu berbuat salah, maka ketika kita berbuat salah kita harus cepat-cepat untuk bertaubat. Caranya bagaimana? Mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim, terus kemudian kita tidak boleh mengulangi perbuatan salah tersebut. Oke. Nah, dengan seperti itu maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Seperti itu nggih, anak-anak? Bisa didengarkan dengan jelas pertanyaan penjelasan dari Pak Gunawan? Bisa. Sakit nggih? Nah, sekarang dari yang disampaikan Pak Gunawan tadi, coba sekarang saya mau mengembalikan ke anak-anak. Ada yang belum jelas apa tidak? Kalau belum silakan ditanyakan. Ada pertanyaan apa mboten? Mboten? Kalau mboten, coba sekarang Pak Gunawan mau tanya kembali. Surat An-Nasr tadi ada berapa ayat anak-anak? 3 ayat. Ada 3 ayat. Diturunkan di kota mana? Madinah. Diturunkan di kota Madinah. Oke, pinter. Terus urutan surat yang keberapa anak-anak? 110. 110. Oke. Oke, jadi Al-Quran surat An-Nasr itu adalah surat yang ke-110. Oke. Berarti sudah bisa didengarkan dengan jelas penjelasan dari Pak Gunawan tadi. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Dengan kita belajar surat An-Nasr, itu kan kita diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai sifat peduli terhadap orang lain, kepada teman-temannya, misalkan di sekolahan juga peduli terhadap teman-temannya. Apa yang kita lakukan apabila melihat teman kita sedang mendapatkan musibah? Coba Vela, apa yang kita lakukan kalau ada dari teman kita yang mendapatkan musibah? Oke, Vela.
Halo, Vela bisa mendengarkan Pak Gunawan? Ya. Oke. Nah, Vela coba kalau misalkan ada teman kita yang mendapatkan musibah, temannya dalam satu kelas misalkan mendapat musibah, misalkan sakit, itu yang dilakukan Vela apa? Doakan supaya cepat sembuh. Mendoakan agar cepat Sembuh. Jadi kita harus punya sifat peduli ya. Peduli tidak boleh. Terus kemudian kita setelah belajar surat An-Nas itu panggah acuh itu dibiarkan wis kono-kono gitu, itu tidak boleh. Jadi kita harus punya sifat peduli. Selain mendoakan bagaimana? Selain mendoakan kalau ada temannya yang dapat musibah misalkan sakit, itu berarti kita tidak menjenguknya. Ngoten nggih. Nggih. Tuh, terus kemudian najwa. Contoh peduli terhadap temannya misalkan dalam apa Suaranya jelek. coba ini najwa suaranya kurang jelas. Mungkin Riki sifat peduli terhadap sesama misalkan dalam teman satu kelas, contoh sifat peduli itu apa coba? Teman jika tidak punya pensil meminjamkan. Oke, apabila ada yang tidak punya pensil dipinjami itu adalah bagian dari contoh sikap peduli. Oke, tuh. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya karena sudah pinter-pinter menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan. Sekali lagi, coba tepuk tangan. Oke. Terus, nah, sekarang berarti kan anak-anak Pak Gunawan akan ngasih tugas kepada anak-anak ya setelah dijelaskan tentang surat An-Nasr tadi. Nanti silahkan mengerjakan soal-soal yang akan di-share di grup WA kelas. Oke. Jadi tugas-tugasnya nanti sama Pak Gunawan akan di-share di mana? Di grup kelas. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya nanti silakan belajar untuk melafalkan atau menghafal Al-Quran surat An-Nasr. Oke? Nah, oke. Jadi tugasnya nanti mengerjakan soal-soal yang akan di-share di grup. Silahkan nanti menghafalkan Al-Quran surat An-Nasr. Jelas anak-anak? Jelas. Oke? Oke. Kalau jelas untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, yuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Gunawan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Karena musim pandemi COVID-19, anak-anak kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa tetap jaga jarak, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari musibah berupa COVID-19 rumah. Amin. Oke. Terima kasih. Sekarang silakan belajar mengerjakan soal-soal yang nanti akan di-share Pak Gunawan di grup kelas. Seperti itu, oke? Oke, terima kasih semuanya. Coba
videonya dimunculkan. Sudah semuanya sudah. Oke. Gus, terima kasih. Oke. Ya, oke. Ya, sekarang boleh diakhiri, ditutup. Oke, Google Meet-nya sudah bisa ditutup.